Hey, hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Rian Hidayat. Hari ini gue mau cerita tentang kisah nyata ya, yang pernah gue alamin dulu waktu di Roximas. Tempatnya gue dulu pernah ngontrak atau pernah ngekos di suatu rumah. Itu rumahnya udah angker banget lah kalau menurut gue sih ya. Udah sunyi, dia udah rumah kosong lama sih guys. Adanya di Gang Subur di daerah Roximas lah itu nggak salah. Gue itu dulu awalnya sih yang gue rasain kejadian itu pas aku baru nikah sekitar 2 bulanan lah guys. 2 bulan gue nikah, bini gue hamil. Nah dalam kehamilan bini gue yang kalau nggak salah umur 3 bulan bini gue nikah, hamil. Itu kejadian aneh-aneh itu baru terasa guys. Jadi pas itu gue pulang kerja nih, gue kerja di Roximas di aksesoris handphone di pergudangan. Gue pulang waktu itu kalau nggak salah malam minggu. Gue pulang sama bini gue, sama istri gue ya. Udah gue pulang, terus waktu itu sepi. Sekitar di kos-kosan gue ada sekitar 8 kamar loh, itu sepi semua guys. Yang di situ cuma kamar bokap gue sama kamar gue doang yang ada orangnya gitu. Yang lain lagi pada jalan mungkin malam minggu. Dan bini gue tuh baru pulang ketiduran, tapi gue masih mainan HP phone gitu. Terus pas itu bini gue bangun itu dia pengen pipis. Terus akhirnya gue jam 11 lah gue anterin. Habis gue anterin dia waktu di tangga kan, kamar mandi deket tangga guys, di bawah tangga. Bini gue diem, tanya gue kan bingung, gitu kan, kenapa gitu, nggak apa-apa. Akhirnya gue naik, kan gue di lantai 2. Pas gue naik baru nyampe ke kamar, bini gue udah nyenyak tidurnya. Gue kan juga bingung guys. Terus berapa menit kemudian dia ngigonya tuh aneh banget guys. Yang pertama dia tuh ngigonya apa? Dia kayak ada yang mau ngajak pergi gitu. Kayaknya sih ada yang mau ngajak pergi, dan dia ngomong nggak mau gitu. Dan gue kan bingung apa dia ngelindur, apa bahasa gue tuh namanya apa ya, direp-repin gitu. Direp-repin atau gimana gue cuma tahu. Terus gue bangunin, dan akhirnya gue tanya kenapa gitu. Dulu manggilnya masih dek, nggak mama papa namanya dek. Gue tanyain kenapa dek gitu. Dia katanya ada yang mau ngajak pergi gitu. Gue kan waktu itu ya halusinasi atau cuma mimpi doang atau gimana. Dan itu kejadian gue rasain selama hampir 2 minggu. 2 minggu pertama dia ngerasain itu, ya udahlah, gue juga nyari orang pintar gitu kan. Gue tanya-tanya ke temen gue, ada yang pintar katanya itu mah diganggu jin situ gitu. Dan akhirnya sebulan kemudian gue ke tempatnya omnya dia, ya dibilang sih bisa lah gitulah, bisa tahu gitu. Dan akhirnya emang bini gue diganggu sama penghuni rumah itu gitu. Yang konon katanya penghuni itu kan dulu ada kejadian pocong yang di Roximas tuh, yang sama kuntilanak katanya menampakkan diri dan banyak orang lihat. Lah jin itu sebenarnya pocong itu jelmaan dari dia gitu. Dia emang penguasa daerah itu. Di pas kamar mandi ada sumur, nah sumur itu tempatnya dia. Terus dia sukanya emang ya suka orang hamil gitu, ngambil janin atau gimana buat kesaktiannya dia, gue nggak tahu sih. Pokoknya intinya kayak gitu. Dan akhirnya gue minta tolong sama pamannya dia yang orang pintar, dan dia ngasih tahu, emang dia diganggu sama jin itu. Dia diganggu,
Dan gue kalau bisa katanya gue harus cepet-cepet pindah dari situ gitu, karena kekuasaan dia cuma di, kan ada rel kereta nih di seberang kanan itu, dia kekuasaannya di situ doang. Kalau dia udah nyebrang ke rel kereta emang udah nggak ada kekuasaan dikuasai oleh mungkin makhluk-makhluk yang lain gitu. Gue juga masih ya kalau dibilang tahayul ya enggak, dia tahayul tapi gue ngerasain sendiri lah gitu. Ibaratnya bini gue ngerasain sendiri juga, bini gue bukan orang-orang yang polos-los gitu, emang dia udah ada bawaan dari lahir gitu, dia tahu itu sering lihat penampakan walaupun dia. Dan akhirnya yang gue tanyain sama pamannya dia, emang yang nunggu di situ dia pengen ngambil janinnya gitu, intinya nggak tahu buat apa atau emang makanannya dia, gue nggak tahu, intinya dia mau diambil gitu. Dan gue dikasih waktu berapa hari doang sama pamannya dia, suruh pindah dari situ. Dan akhirnya gue memberanikan diri, pagi-pagi gue bangun tidur, langsung gue mandi, gue langsung ajak dia nyari kontrakan, dan kita dapat di daerah Grogol ke teman-teman di situ. Dan pertama gue ke Grogol, bini gue udah disambut oleh makhluk yang nunggu di kosan baru, bentuknya katanya nenek-nenek, dan dia juga sih baik gitu, cuma ngajak kenalan doang gitu. Dan lama-lama gue merasa gitu, oh emang di situ serem banget. Dan dia waktu bini gue mau pindah, gue udah kejadian aneh lagi guys. Jadi gue pas mau nyebrang rel kereta, kaki bini gue tuh nggak bisa jalan, beneran. Gue nggak bohong, ini bukan rekayasa, ini gue yang gue alami sendiri. Gak bisa jalan, katanya ada yang megangin, tapi gue nggak lihat. Kata bini gue ada yang megangin. Terus waktu itu kan gue dikasih amalan bacaan ini sama pamannya dia. Bacaannya adalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gue baca 7 kali, langsung gue angkat bini gue pinggirin ke seberang kereta, dan udah setiap mau berangkat kerja juga dia pasti lihat ke rumah kosong itu. Katanya dia ngeliatin terus dari jauh. Itu benar-benar kejadian yang sangat 2 bulan lah kayaknya, hampir 2 bulanan gue nggak bisa tidur. Ponakan gue setiap hari ngontrak di depan gue, dia kan kerja malam nih, kerja di daerah Pluit, dia selalu jagain sampai jam 4 baru dia bisa tidur. Kan apa, ngeganggunya jin itu sekitar jam 10 malam sampai jam 4 pagi setiap hari kayak gitu. Dan gue ngerasain gue tuh udah gak betah banget, udah tempatnya panas, sumukan gitu ya. Nah akhirnya gue udah pindah ke tempat yang baru, alhamdulillah udah aman. Dan mungkin kalau gue telat pindah, udah gue nggak tahu apa yang akan terjadi gitu ya, yang akan terjadi dalam hidup gue, hidup istri gue, atau keguguran atau gimana. Masalahnya ada orang yang ngontrak bareng sama gue di situ, udah hampir 4 bulan dia hamil, udah 4 bulanan lah gitu, udah selamatan. Ternyata bayinya hilang. Itu bukan cerita bohong, itu emang nyata. Akhirnya dia pindah dari situ, dan di sebelah gua ngomong, Mas kalau bisa pindah kalau udah kayak gitu terus. Jadi kalau udah pulang kerja itu udah ngigo gitu. Pas itu hari terakhir gua di situ kan malam Jumat kalau nggak salah, ponakan gua udah pulang, dan disitulah pertempuran yang terjadi antara ponakan gua sama yang tunggu di situ, sama si omnya istri gua. Ponakan gue melihat om gue yang sekarang ada di, pas itu ada di daerah Jembatan 5, dia bisa nyampe ke kontrakan gue, bisa nyampe, tapi gue nggak lihat, nggak tahu caranya gimana, gue nggak lihat. Yang lihat cuma ponakan gue yang tahu doang. Katanya, Mas itu si om ini ya, emang ada di sini? Iya katanya. Mana? Dia di depan tanggal. Dia pakai baju koko putih, pakai kopiah, terus pakai sarung, dan dia cuma senyum sama ponakan gua. Dia ngeliatin senyum, dan yang di belakang rumah kosong itu ternyata udah banyak yang dia lihat. Ponakan gua lihat itu ada kayak tuyul, kayak genderuwo, kuntilanak, pocong, itu udah ngumpul buat nyerang istri gua gitu. Pas itu alhamdulillah dengan tanggapnya
omnya istri gua, dia langsung tahu, langsung firasat. Akhirnya dia datang, nggak tahu datangnya, gua nggak lihat sih sebenarnya, pokoknya dia ada di situ aja. Dan akhirnya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Yang gua rasain, ponakan gua megang tasbih, itu tasbih itu bisa panas banget guys, kayak kebakar gitu. Gua megang satu butir pas jam 3 dia akan putus. Nah, dan putusnya tasbih itu emang gua jangan jadi pegang gitu, pas gua pegang emang panas banget. Dan akhirnya untuk detik ini juga udah aman, anak gua udah umur 5 tahun guys. Nah, cerita dari gua. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menginspirasi dunia pergaiban bersama gua Rian. See you.